Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel doa kita ini akan menceritakan kisah lahirnya wanita pertama penghuni surga. Maryam yang disebutkan dalam kisah Zakaria adalah anak tunggal Imran, salah seorang pemimpin dan ulama Bani Israel. Ibunya, adik ipar Nabi Zakaria, adalah seorang wanita mandul yang belum merasa bahagia tanpa anak sejak pernikahannya dengan Imran. Dia hidup penuh rasa kesepian tanpa lahirnya seorang anak. Ia membutuhkan keturunannya sebagai penghubung yang kuat dalam kehidupan berumah tangga, sebagai penghibur dalam duka, dan sebagai pembawa kebahagiaan. Dia sangat mencintai anak-anak sehingga dia menjadi cemburu ketika melihat seorang ibu menggendong bayinya atau seekor burung memberi makan anaknya. Tahun demi tahun kehidupan semakin panjang, tetapi keinginan tetap menjadi keinginan dan mimpi tetap tidak menjadi kenyataan. Dia mencoba metode yang berbeda, dan menerapkan nasihat serta bimbingan yang berbeda dari orang-orang, tetapi tetap tidak berhasil. Dan ketika segala upaya sudah dilakukan dan kekuatan manusia juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan, istri Imran mengerti bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat yang memiliki kekuatan untuk memenuhi keinginannya dan siap memberkatinya dengan anak yang dibutuhkan. Meskipun rambutnya sudah beruban dan umurnya sudah panjang, maka ia memutuskan untuk menaruh harapannya hanya kepada Allah, menghempaskan diri siang malam dengan penuh ketakwaan dan kerendahan hati. Bernazar dan berjanji kepada Allah bahwa jika permintaannya dikabulkan, ia akan menyerah dan menyerahkan anaknya ke Baitul Maqdis. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Al-Quran Surah Al-Imran 35. Harapan istri Imran kepada Allah pun tidak sia-sia. Allah menerima permintaannya dan mempersembahkan doanya sesuai dengan apa yang tertulis dalam takdirnya, bahwa seorang nabi besar akan dilahirkan dari keturunan suami istri Imran. Maka, istri Imran menunjukkan tanda-tanda awal kehamilan yang diketahui setiap ibu hamil yang lama-kelamaan merasakan gerakan janin di dalam rahimnya yang semakin membesar. Betapa bahagianya wanita hamil itu karena mimpinya menjadi kenyataan dan kesunyian rumahnya pecah saat bayi yang diidamkannya lahir. Dia dan suaminya mulai merencanakan apa yang akan didapat bayi masa depan. Saat mereka duduk bersama, tidak ada yang perlu dibicarakan kecuali bayi yang akan lahir. Suasana muram dan suram yang selama ini menyelimuti rumah tangga Imran berubah menjadi ceria. Wajah pasangan Imran bersinar dengan keceriaan dan kebahagiaan, serta rasa putus asa yang mencengkeram hati mereka berubah menjadi rasa berharap akan masa depan yang baik dan gemilang. Namun, ada pepatah yang menyebutkan, manusia merencanakan, Tuhan yang memutuskan. Imran yang sangat dicintai dan sayangi oleh istrinya dan diharapkan akan menerima putra pertamanya serta mendampinginya dikala ia melahirkan. Israel tiba-tiba mengambil nyawanya, di saat istrinya sudah hamil tua dan tinggallah seorang diri dalam kehamilannya. Kesedihan karena ditinggal suami tercinta, bercampur rasa sakit dan lelah jelang kelahiran buah hati, melanda istri Imran di penghujung persalinan. Ketika semua persiapan untuk menyambut bayi itu selesai dengan sempurna, ia lahir dari rahim ibunya yang malang dan menghirup udara bebas. Ibu Imran yang menjanda cukup kecewa mengetahui bahwa bayi yang lahir adalah seorang putri, karena dia mengharapkan seorang putra, karena ia berjanji dan bersumpah untuk memberikan seorang putra ke Yerusalem. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan
engkau daripada Saitan yang terkutuk. Al-Quran Surah Al-Imran 36. Dengan suara kecewa dan nada sedih dia berkata sambil melihat ke atas, "Ya Tuhan, aku telah melahirkan seorang putri sementara aku berjanji akan meninggalkan seorang putra yang lebih layak untuk menjadi pelayan dan pemimpin Yerusalem." Tuhan akan membesarkan putrinya dengan pendidikan yang baik, dan menjadikan Zakaria saudara iparnya dan paman Maryam sebagai pengawas dan walinya. Ketika ibunya menyerahkan Maryam kepada penguasa Yerusalem, para biarawan berjuang untuk diangkat menjadi wali yang bertanggung jawab atas pengawasan dan perawatan Maryam. Dan karena tidak ada yang menyerah, pemungutan suara harus dilakukan di antara mereka. Dan pada akhirnya pemungutan suara jatuh pada Zakaria, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada ibunya. Langkah pertama yang dilakukan Zakaria sebagai petugas keamanan Maryam adalah menjauhkannya dari keramaian sekitar dan para pengunjung yang terus-menerus mengunjunginya. Zakaria membawanya ke sebuah ruangan di atas loteng tinggi Yerusalem, yang hanya dapat diakses dengan tangga. Zakaria bangga dan senang bahwa dia memenangkan undian untuk secara legal mengasuh dan merawat Maryam, keponakannya sendiri. Ia mencurahkan cinta dan kasih sayang sepenuhnya kepada Maryam untuk menggantikan putra kandungnya yang tak kunjung datang. Zakaria tidak pernah meninggalkan pekerjaannya untuk mengunjungi Maryam. Cinta dan kasih sayang Zakaria kepada Maryam sebagai keponakan yang ditinggalkan oleh ayah istrinya tumbuh menjadi rasa hormat. Ketika terjadi peristiwa yang menunjukkan bahwa Maryam bukanlah gadis biasa seperti gadis-gadis lainnya, melainkan seorang wanita yang dipilih oleh Tuhan untuk suatu posisi dan peranan besar di kemudian hari. Suatu hari, ketika Zakaria mengunjungi Maryam seperti biasa, dia menemukannya di mihrabnya, tenggelam dalam ibadah zikir dan sujud kepada Allah. Ia terkejut ketika matanya tertuju pada sebuah piring yang berisi buah-buahan segar musim panas yang terletak di depan Maryam. Lalu dalam hati ia bertanya dari mana datangnya buah-buah itu. Padahal masih musim dingin, ucap Zakaria, dan tidak seorang pun kecuali dia yang datang menjenguk Maryam. Maka ditegurlah Maryam tatkala setelah selesai ia bersujud dan mengangkat kepala, "Wahai Maryam, dari manakah engkau memperolehi rezeki ini? Padahal tidak seorang pun mengunjungimu dan tidak pula engkau pernah meninggalkan mihrabmu. Selain itu buah-buahan ini adalah buah-buahan musim panas yang tidak dapat dibeli di pasar dalam keadaan musim dingin ini." Maryam menjawab, "Inilah pemberian Allah kepadaku tanpa aku berusaha atau minta. Dan mengapa engkau merasa heran dan takjub? Bukankah Allah yang Maha Berkuasa memberikan rezekinya kepada sesiapa yang Dia kehendaki dalam bilangan yang tidak ternilai besarnya?" Hadiul iman, Al-Quran, miskul khitam, ya Quran, alaika salam. Allahumma ja'alil Quran al-azim. Demikianlah Allah telah memberikan tanda pertamanya sebagai mukjizat bagi Maryam, gadis suci, yang dipersiapkan olehnya untuk melahirkan seorang nabi besar yang bernama Isa Al-Masih alaihissalam. Terima kasih telah menonton channel Doa Kita. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan komen, agar channel ini dapat terus memberikan seputar doa dan kisah-kisah para nabi lainnya.